ngerasa uang 100.000 dulu bisa buat beli banyak barang, tapi sekarang uang 100.000 cuma bisa beli beras, minyak, telur aja udah habis. Nah, perubahan harga itu bisa kita lihat lewat yang namanya indeks harga. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian indeks harga, yang kedua ada jenis indeks harga, yang ketiga ada cara menghitungnya, dan yang keempat ada soal latihan. Simak baik-baik ya videonya. Halo semuanya, kalian sudah tahu belum sih pengertian dari indeks harga? Coba kalian ingat kembali saat sedang berbelanja. Apakah kalian memperhatikan harga-harga yang tertera pada barang? Jika diamati, harga-harga tersebut bisa saja mengalami perubahan dalam beberapa periode ke depan loh. Nah, untuk mengukur perubahan tersebut dibutuhkan yang namanya indeks harga, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur variabel harga dalam kurun waktu tertentu. Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran yang menyatakan perubahan-perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga ini menjadi penunjuk atau barometer keadaan ekonomi suatu negara. Contohnya, jika indeks harga naik dari 100 ke 120, artinya harga-harga secara umum mengalami kenaikan sebesar 20% dibanding periode sebelumnya. Jadi, bukan hanya satu barang saja yang mengalami kenaikan, tetapi rata-rata harga dari banyak barang. Indeks harga juga memiliki fungsi penting bagi pemerintah, yaitu sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Selain itu, indeks harga digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Halo ekonom muda, hari ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis indeks harga. Tapi tenang, ini bukan dunia yang membosankan kok, karena tiap indeks harga mempunyai kisahnya sendiri. Yuk kita mulai pembelajarannya. Secara umum, indeks harga itu berdasarkan cakupan dan kegunaannya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah jenis indeks harga yang sering digunakan, dan di IHK ini digunakan untuk mengukur harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang-barang yang diamati dalam IHK meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, rumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Dan fungsi utama dari IHK ini adalah mengukur tingkat inflasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan biasanya diumumkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Berikutnya ada indeks harga produsen. Dia ini bosnya besar di pabrik-pabrik loh. Dia memantau harga bahan baku, mesin, dan biaya produksi lainnya. Kalau harga barang mentah naik, hati-hati. Biasanya harga barang di toko juga bakal ikut naik. Inflasi bisa dimulai dari sini loh. Ini ada indeks harga pedagang besar. Dia rajanya pasar grosir loh. Dia menghitung harga barang dalam jumlah besar sebelum sampai ke toko. Kalau kamu beli satu bungkus mie instan, IHPB nggak peduli. Tapi kalau beli satu kontainer untuk mie instan, nah itu dia urusannya di bidangnya. Lanjut, yang keempat ada indeks harga ekspor dan impor. Indeks harga ekspor dan impor ini mengukur harga barang yang kita jual ke negara lain, dan sedangkan indeks harga impor mengukur harga barang yang kita beli di luar negeri. Kalau harga impor naik, bisa jadi biaya hidup kita ikut naik. Kalau ekspor mahal, bisa untung besar. Nah, yang terakhir ada indeks biaya hidup atau cost of living index. Meski mirip dengan IHK, indeks biaya hidup lebih fokus pada kebutuhan dasar untuk mempertahankan taraf hidup tertentu. Indeks ini biasanya digunakan untuk menentukan upah minimum, gaji pegawai, atau tunjangan hidup, terutama di daerah dengan biaya hidup yang berbeda-beda.
Tadi kita udah ngobrol soal berbagai jenis indeks harga. Nah, di tengah pembahasan tadi aku sempat nyebut soal inflasi. Mungkin ada yang langsung mikir, sebenarnya inflasi itu apa ya? Daripada bingung, mending kita lihat bareng video singkat ini yang bakal jelasin dengan simpel. Yuk disimak bareng-bareng biar makin paham dan materi kita makin nyambung. Let's assume your monthly income were to somehow double. Congratulations! You can now, for the most part, afford to buy 2 times more stuff. But what if the monthly income of everyone else were to also double? Well, in that case, you'd no longer be able to buy 2 times more stuff, because since everyone else also earns 2 times more, there would be 2 times more money chasing roughly the same number of goods. Let's take things one step further. What if your income doubles, but the income of everyone else triples? In that case, you'd actually become poorer. Why? Because making 2 times more money is not enough to keep up with everyone else, who now makes 3 times more. If there's an overall increase in the price of goods and services of X% this year, you have to earn at least X% more than last year to avoid becoming poorer in real terms. History makes the effects of inflation crystal clear. Today, each dollar buys you approximately 39 times less potatoes than 100 years ago, or 20 times less coffee, 24 times less bread, and so on. Nah, setelah kalian menonton video singkat mengenai inflasi, bisa disimpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Karena inflasi memengaruhi daya beli kita, semakin tinggi inflasi, semakin kecil nilai uang yang kita punya. Uang segitu dapatnya makin sedih kan? Nah, terus gimana sih caranya kita tahu inflasi itu terjadi atau enggak? Disinilah peran indeks harga. Salah satu yang paling sering dipakai adalah indeks harga konsumen atau IHK. IHK di sini ngelacak perubahan harga dari berbagai barang dan jasa yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kalau nilai IHK naik dari waktu ke waktu, itu tandanya inflasi lagi naik juga. Jadi, indeks harga itu kayak alat ukur semacam termometer ekonomi buat lihat apakah inflasi lagi tinggi, stabil, atau malah turun. Inflasi itu penting banget dipahami karena berdampak langsung ke kehidupan kita, dan indeks harga membantu kita untuk mengukur dan memantau inflasi tersebut. Halo teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyusunan angka indeks. Sebenarnya ada apa aja sih metode tersebut? Jadi metode ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, angka indeks tidak tertimbang, lalu yang kedua, angka indeks tertimbang. Nah, oke, bagian 1 angka indeks tertimbang itu meliputi beberapa macam, yaitu 6 macam. Yang pertama, Laspeyres, Pasce, Edgeworth, Fisher, Dobis, dan Vickewich. Lalu bagian yang kedua, angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, agregatif sederhana, lalu yang kedua, rata-rata relatif. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan rumus-rumus tentang metode penghitungan angka indeks. Untuk yang pertama, yaitu ada agregatif sederhana. Lalu yang kedua ada rumus rata-rata relatif. Nah, oke, kedua rumus tersebut itu untuk menghitung menggunakan metode angka tidak tertimbang. Oke, kemudian lanjut ke bagian rumus yang kedua. Di bagian ini adalah saya akan menjelaskan angka indeks tertimbang. Jadi ada 6 rumus, yaitu yang pertama rumus metode Pasce, lalu yang kedua Laspeyres, lalu yang ketiga Dobis, lalu yang keempat ada Vickewich, lalu yang kelima ada Fisher,
Dan yang terakhir, di sini ada Edgeworth. Nah, jadi itu tadi teman-teman rumus metode angka indeks. Halo teman-teman semuanya, gimana tadi penjelasannya? Mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan rumus-rumus daripada indeks harga. Kali ini kita akan masuk ke sesi keempat atau bagian keempat, yaitu latihan soal. Saya akan memberikan beberapa soal sekaligus menunjukkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya kalau untuk saya kali ini sekaligus untuk memudahkan pekerjaan saya menggunakan aplikasi Excel. Saya menggunakan aplikasi Excel di HP ini. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Oke, ini memasuki soal yang pertama ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Ini diberikan tabel, ada nama barang, lalu ada 2 tahun. Nah, barang ini berarti ada 5 barang yang disitu dinamakan barang A, B, C, D, E. Lalu ada 2 tahun, 2024, 2025, lalu ada harganya. Jadi ini menandakan harga 5 barang ini di tahun 2024 dan harganya di tahun 2025. Lalu kita masuk ke soalnya. Jika 2024 merupakan tahun dasar, hitunglah indeks harga pada tahun 2025 dengan metode agregatif sederhana. Ayo, gimana tuh rumusnya yang tadi? Harusnya ingat dong. Dengan cara dari mengerjakan ini ialah dengan baca dulu rumusnya teman-teman. Nah, ini saya sudah tulis rumusnya di sini. Indeks harga menggunakan metode agregatif sederhana itu rumusnya sigma PN per sigma PO dikali 100. Itu artinya jumlah harga seluruh barang di tahun yang ingin dicari dibagi jumlah seluruh harga barang di tahun yang tahun dasar dikali 100. Oke, lalu kita tinggal menjumlahkan saja di tahun 2024 dan 2025. Kita menggunakan rumus summary sama dengan sum. Kita pilih sum di sini, lalu kita tinggal mengblok harga barang di tahun 2024. Lalu kita tinggal centang, dapatlah 32.500. Lalu kita lakukan juga di tahun 2025. Kita summary, lalu kita blok harga barang asal harga barang E, lalu kita centang, bertemu 39.000. Lalu indeks harga tadi ialah total harga barang 2025 dibagi total harga barang tahun 2024 dikali 100. Caranya ialah sama dengan, jangan lupa dalam kurung biar mendahulukan perhitungan, harga barang PN sigma PN dibagi dengan sigma PO tutup kurung dikali menggunakan tanda bintang ya teman-teman, dikali 100. Nah, hasilnya 120. Nah, interpretasi dari hasil ini ialah perubahan harga barang A, B, C, D, E pada tahun 2025 ialah 120% lebih besar daripada harga barang A, B, C, D, E di tahun 2024. Itu artinya terdapat 20% kenaikan harga dari 2024 ke 2025. Begitu teman-teman. Masih cukup mudah kan? Lalu kita langsung saja ke soal yang kedua. Oke, sekarang ke soal yang kedua teman-teman. Ini agak sedikit naik level, tapi masih tidak sulit kok teman-teman. Kita lihat dulu soalnya. Seperti tadi, ada diketahui harga barang A, B, C, D, E di tahun 2024 dan 2025. Harganya pun sama seperti soal yang tadi teman-teman. Tetapi ada perbedaan, yaitu adanya Q atau kuantitas kuantitas barang yang terjual di tahun 2024 dan 2025. Ini artinya indeks harga tertimbang teman-teman. Kita lihat dulu soalnya. Jika tahun 2024 merupakan tahun dasar, hitunglah indeks harga pada tahun 2025 dengan metode A. Les Pairis, B. Paasci, C. Dorfich, lalu D. Irving Fisher. Waduh, ini terkesan banyak teman-teman. Tapi kita bakal bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, ada metode Les Pairis. Metode Les Pairis seperti yang dijelaskan di
sebelumnya ialah metode penghitungan indeks harga yang mempertimbangkan harga atau kuantitas barang di tahun dasar. Jadi QO sebagai pertimbangannya. Secara rumus, indeks Las Paris sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100. Nah, langkah pertama jika Anda menggunakan Excel ialah menambah kolom PN kali QO dan PO kali QO. Lalu baru kita mulai di situ. Oke, langsung saja kita masukkan PN kali QO. Kita masukkan dengan rumus sama dengan PN. PN adalah harga barang di tahun 2025 atau yang ingin kita cari indeks harganya 5.000 dikali dengan QO. QO itu kuantitas barang di tahun dasar, bukan tahun 2025, berarti 2024 kali 60. Kita sama dengan oke, mendapatkan 30.000 atau 300.000 itu. Lalu kita tinggal drag begini untuk menyalin jawabannya, rumusnya, biar semua terkali PN kali QO. Dapatlah hasilnya. Banyak banget teman-teman, kali cepet kan kalau pakai Excel. Lalu kita lakukan hal yang sama ke PO kali QO. Ini berarti mengalihkan harga barang dan kuantitas barang di tahun 2024. Ini 3.000 dikalikan dengan 60 juga, centang, kita drag ke bawah, jadi kita sudah mendapatkan semuanya. Kita tinggal menjumlahkan menggunakan rumus tadi. Rumus sama teman-teman, sum atau summary gitu ya guys. Lalu kita sama dengan summary, sum, lalu kita drag dari atas ke bawah, centang. Lalu ini juga sama dengan sum, dari atas ke bawah, centang. Sudah dapat. Nah, waduh, ini langsung keluar hasilnya. Kita harus mengulang biar kita paham. Indeks Las Paris, kita harus masukkan angka-angka tadi sama dengan dalam kurung PN kali QO dibagi PO kali QO dikali 100. Hasilnya ialah 122,7160023 itu. Berarti pertambahan barangnya 22% sekian. Indeks harga pada tahun 2025 ialah 122%. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu metode PASCII. Sedikit berbeda dengan metode Las Paris, yang menjadi pertimbangan dari metode ini ialah kuantitas harga barang di tahun yang ingin diketahui atau QN. Berarti rumusnya menjadi sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100. Langsung saja kita hitung di sini. Sama dengan PN kali QN berarti harga dan kuantiti tahun 2025. Kalau kita drag ke bawah, lalu yang ini PO kali QN 3.000 dikali 80 centang, tinggal turun saja. Set. Lalu kita jumlahkan dengan rumus tadi, summary sama dengan sum untuk mendapatkan jumlah PN kali QN. Begitu pula PO kali QN. Summary kita drag dari atas ke bawah, centang. Sudah dapat teman-teman, tinggal kita masukkan ke rumus tadi, PN kali QN per PO kali QN dikali 100, sigma ya teman-teman. Sigma PN kali QN dibagi sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100 sama dengan 123. Jadi sedikit perbedaan sekitar 1% daripada indeks harga Las Paris tadi teman-teman. Sudah paham kan? Lalu kita ke dua soal terakhir teman-teman. Kita sudah mengetahui indeks harga Las Paris dan PASCII. Nah, metode ini rumusnya ialah indeks harga Las Paris ditambah PASCII dibagi 2. Langsung saja kita sama dengan dalam kurung indeks Las Paris ditambah
indeks Pak dibagi dengan 2. Hasilnya hampir sama dengan indeks Pak yaitu 123,30 bla 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 persen. Oke teman-teman. Lalu lanjut ke soal yang terakhir, yaitu metode Irving-Fisher. Metode ini sedikit berbeda, tapi tetap menggunakan indeks harga Las Peiris dan PASCII. Rumusnya ialah akar dari indeks harga Las Peiris kali PASCII. Untuk akar sendiri, rumusnya di Excel ialah square root teman-teman. Kalian cukup menuliskan SQRT. SQR itu square root atau akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari indeks Las Peiris dikali indeks PASCII. Hasilnya ialah 123,301 hampir sama double, hanya beda koma-koma di belakang. Jadi begitulah teman-teman cara menghitung indeks harga, mulai dari metode agregatif sederhana, lalu metode tertimbang seperti Las Peiris, PASCII, Dosbeek, dan Irving-Fisher. Gimana teman-teman? Udah paham kan cara mengerjakannya? Mudah banget lagi pakai Excel ini. Cukup sekitar 5 menit untuk menyelesaikan beberapa soal ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan latihan soal ini. Langsung saja ke penutup. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu indeks harga? Semoga dengan video ini ilmunya jadi lebih bermanfaat ya. Oke, see you next time.